Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, mahasiswa Universitas Islam Indahiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4, NIM 602191010007. Dosen pengampu Dr. Irjus Indrawan, SPDI MPDI. Di video kali ini saya akan membuat presentasi makalah saya tentang pengelolaan gudang untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum saya memulai, di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu apa itu pengelolaan gudang, apa itu fungsi dari pengelolaan gudang, apa saja aktivitas pengelolaan gudang, dan mengelola gudang dengan baik dan benar. Langsung saja. Pertama yaitu pengelolaan gudang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Manajemen adalah proses perencanaan, planning, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan setiap sumber daya yang ada guna untuk mencapai tujuan ataupun goals yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ada, dan efisien berarti dilaksanakan dengan benar dan terorganisir yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dapat ditarik pengertian atas bahwa manajemen pergudangan adalah suatu tatanan mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan tetap dalam keadaan baik dan didistribusikan kepada para peminta pada waktu yang spesifikasi dan jumlah yang tepat. Perencanaan gudang diperlukan untuk membuat sistem yang lebih baik agar permasalahan tidak terjadi kembali. Perencanaan tersebut meliputi perancangan sistem manajemen dan pengaturan tata letak gudang. Persediaan di sini merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha dan ketersediaannya tidak dapat dihindarkan. Kemudian pengendalian sistem persediaan dengan tepat akan memudahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga kelancaran siklus operasi perusahaan. Sistem pengendalian dan pencatatan persediaan termasuk di dalamnya adalah terkait dengan jenis persediaan, jumlah persediaan, serta lokasi persediaan. Pelaksanaan manajemen ini merupakan proses dalam pengaturan barang yang masuk ke gudang dan barang yang keluar dari gudang. Proses ini dilakukan untuk pencatatan administrasi betul. Yang kedua, fungsi pengelolaan pergudangan. Di sini fungsi pengelolaan pergudangan yang pertama yaitu receiving. Penerimaan merupakan operasi menerima barang dari gudang, biasanya dari truk, kapal, atau kapal terbang yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang dengan tenaga manusia atau mekanik. Put out, penyimpanan barang pada tempatnya pada rak yang sesuai dengan jenis barang masing-masing tersebut. Struk, penyimpanan barang sampai barang diambil dari rak masing-masing dan siap untuk dikemas. Packing, pembungkusan merupakan kegiatan membungkus barang atau muatan yang bila mana barang tidak dibungkus akan mengalami kerusakan. Sortation, proses pemilihan barang sesuai dengan keinginan konsumen atau proses pemilihan barang sesuai dengan alamat yang kita tuju. Delivery merupakan proses pengiriman barang yang telah dituju dengan menggunakan alat angkut seperti mobil, truk, motor, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, aktivitas pergudangan. Yang pertama, operasi pergudangan. Operasi gudang adalah kegiatan yang dilakukan oleh gudang dan lapangan penumpukan. Kegiatan tersebut terdiri dari penerimaan muatan, penumpukan, penyimpanan, dan pengeluaran atau penyerahan. Selanjutnya, sistem manajemen gudang. Sistem manajemen gudang sebagai fasilitas khusus yang bersifat tetap yang dirancang untuk mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah.
Manajemen pergudangan dirancang bertujuan untuk mengontrol kegiatan pergudangan. Yang diharapkan dari pengontrolan ini adalah terjadinya pengurangan biaya yang ada di dalam gudang, pengambilan dan pemasukan barang ke gudang yang efektif dan efisien. Perbaikan tata letak gudang. Tata letak gudang sangatlah penting karena dapat berhubungan langsung dengan lamanya waktu penyelesaian aktivitas dan kesalahan stok. Yang keempat, mengelola gudang dengan baik. Di sini ada beberapa poin untuk mengelola gudang dengan baik. Yang pertama, membuat data akurat. Cara mengelola gudang yang harus dipahami pertama kali yaitu kita harus menentukan dan harus membuat data akurat dengan tujuan untuk membantu kita dalam penentuan forecast penjualan. Dari sini juga bisa kita tahu seperti apa target dan rencana pemasaran yang akan Anda dan yang akan kita terapkan nantinya. Yang selanjutnya, buat forecast persediaan. Cara yang efektif harus Anda terapkan dalam sistem manajemen gudang, yakni dengan membuat forecast persediaan berkaitan dengan stok barang. Melakukan pengecekan. Jika sudah membuat forecast persediaan, maka cara mengelola gudang yang ketiga adalah lakukan pengecekan. Kita harus melakukan pengecekan. Memiliki tingkat kelitian yang baik dan tidak suka terburu-buru. Itu merupakan salah satu pengecekan barang yang sifatnya tidak boleh terburu-buru. Karena jika kita menggunakan terburu-buru, maka hasilnya pun akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, memisahkan antara stok lama dan baru. Ini juga penting agar nantinya barang tersebut tidak tercampur antara barang lama dengan barang yang baru. Yang selanjutnya, menjadwalkan persediaan barang. Cara mengelola gudang yang kelima adalah melakukan penjadwalan terhadap persediaan barang. Yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah membuat jadwal pembelian barang-barang dari supplier. Yang terakhir, yang poin ke-6, menyesuaikan tata letak barang. Ini sangat penting karena menerapkan sistem manajemen gudang yang baik adalah tata letak barang. Fokus pertama yang harus kita terapkan adalah mengetahui seperti apa karakter barang tersebut. Perusahaan bisa mengatur layout gudang, baik gudang yang statusnya sewa atau gudang milik perusahaan tersebut. Penyesuaian tata letak barang seperti ini juga sangat berguna bagi kita yang menjalankan bisnis retail di mana beberapa barang berpotensi berstatus kadaluarsa. Demikian dari pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.